Pasar Lawang pasca kebakaran mangkrak. Bupati Malang sidak lokasi. Lensa barometer Indonesia Kabupaten Malang pasar satu-satunya yang buka 24 jam, di Kabupaten Malang hanya Pasar Lawang. Termasuk pintu gerbang Malang Raya, pasar ini sempat terbakar pada tahun 2019 yang lalu. Dengan nasib para pedagang banyak yang gulung tikar, pasalnya, pasar tersebut sudah rusak dan hancur karena usia. Selain menghambat roda perputaran ekonomi, peristiwa kebakaran pasar cukup merugikan bagi masyarakat. Tidak hanya merugi secara moral tapi juga material untuk nasib pedagang pasar yang lapaknya terdampak kebakaran. Kalau beberapa kios yang terlihat masih bisa digunakan nanti akan direnovasi saja seperti yang ada di Pasar Bulu Lawang. Tapi kalau memang secara fisik atau dari laboratorium forensik tidak layak baru nanti dibongkar supaya tidak merubah tatanan. Karena merubah tatanan juga tidak mudah selebihnya nanti kalau memang parah akan dibangun total, tandas orang nomor 1 di Kabupaten Malang H.M. Sanusi. Sanusi menambahkan, kalau memang nanti semua pihak pasar sepakat penyelesaiannya dibuat seperti yang ada di Pasar Bulu Lawang kemarin jalan tercepat dan termurah ya seperti itu. Ada 308 kios yang harus dibenahi kalau yang lain yang masih bisa digunakan ya nanti perawatan saja bisa dicat ulang, ungkapnya. Kalau yang memang secara fisik atau dari laboratorium forensiknya nanti tidak layak, tapi yang masih layak nanti kita rencana kita gunakan lagi. Saya nggak ngerubah tatanan, karena ngerubah begini tidak campur. Ya, begitu mereka dikeluarkan masuk lagi masalah lagi. Yang kalau memang nanti pedagangnya terus semua sepakat penyelesaian kayak Bulawang itu mungkin itu yang jalan tercepat dan termurah. Tadi Abah memprioritaskan untuk CSR ataupun pihak tikam. Ya nanti bisa di Bulawang, bisa CSR, bisa BPT, bisa pikirannya provinsi. Kita coba amit nanti Bapeda sama kita kerja biar membuat perencanaan untuk rehab. Selebihnya nanti sama dinas selebihnya nanti kita coba upayakan untuk yang parah itu total yang parah aja. Tapi kalau yang nggak parah ini nggak masuk yang tidak kena dampak itu tidak bisa dibangun biar mereka tetap jualan. Ada berapa Pak pedagang yang terdampak? 456. Yang ini aja, yang ini jangan dihitung. Yang terdampak aja. Yang terdampak aja. Pak, ganti kepala dinas. Yang kena parah yang sekarang nggak jualan ada berapa orang? 211. Ya itu aja. 211 itu. Iya di kapal. Iya, 300. ya. Yang 217 itu aja nanti yang kita perbaiki. Dan nanti perbaikannya kalau memang yang harus dibongkar ya dibongkar. Tapi tidak keseluruhan dibongkar. Ya. Berapa 200 Pak? 211 sama 97. Nah, itu. 308. Pak Tommy. Sama ini menurut Pak Dinas Pasar yang sekarang nggak tempat itu cuma 211. Ya 211 itu aja yang dibenahi, yang lain ya enggak lah kita. Nanti kalau dibongkar semua masalah lagi, mau mindah orang. Nanti kembali lagi tempatnya bakinya masalah lagi. Udah biar begini aja. Biar cepat. Yang 211 itu 308. Yang 97 penampungan Pak. 308 itu yang harus dibuat. Nah itu yang Pak Anu ya, Pak Anu bikinkan gambarnya. Gambar kasih nomor ya. 308 itu. 308. Jadi petakan itu aja yang kita benar. Yang minta bantuan ya itu aja, yang lain tidak usah. Yang ini tidak mungkin bisa. Kalau nanti di dinas ada perawatan ya dicat aja biar Ini lebih memungkinkan seperti itu aja ya. iya. Cepat perekonomian juga bisa berjalan, jadi mungkin secepatnya juga untuk kita anggarkan kalau bisa juga DPR, karena anggaran ini mungkin juga terlalu besar. Apa yang disampaikan Pak Bupati juga kita mungkin akan kerjasama dengan anggaran yang ada di provinsi ataupun di
pusat. Ya. Kebutuhan biaya yang Ya, dibutuhkan untuk melakukan biar kita lihat karena juga masih banyak yang prioritas ya, masih prioritas, masih banyak pasar-pasar juga seperti Bululalang yang butuh support anggaran, jadi mungkin juga lebih difokuskan mana yang butuh percepatan. guys ya. Bu, kalau untuk relokasi para pedagang gimana? Relokasi para Ya, sementara. sementara mungkin masih perencanaan ya Pak ya. Ya. Jadi masih perlu kita bicarakan dengan Perindak. Ada beberapa strategi yang akan diberikan oleh Pak Bupati. Kita akan memberikan telaah dulu kepada Pak Bupati, kondisi saat ini, dan strategi yang akan kita gunakan untuk penyelesaian pembangunan rawan. Itu Bu ya. Jadi sementara ini untuk renovasi cuma hanya sementara yang masih bagus, bangunan yang bagus itu atau gitu Bu? Nanti kita berikan telaah kepada Pak Bupati dengan hasil-hasil yang ada dari, kan kita harus membuka dulu ya dokumen-dokumennya, betul. Kemudian dulu seperti apa, sekarang seperti apa, harus kita buka dulu, kita berikan telaah ke Pak Bupati. Selanjutnya strateginya yang paling aman, yang paling bagus, paling cepat seperti apa. Oh gitu Bu ya. Bu, terus jangan para nasibnya para pedagang gimana Bu? Kalau ini sementara atau langsung dibongkar total, yang target yang pertama kali itu kan rencana kan dari kementerian itu ya. Nah, itu kan akan direhab berapa lantai, tapi ternyata ini kan cuma hanya apa ya? Kayak sementara ya. Dalam arti itu yang aslinya kan bangunan itu kan rusak semua ya. Tapi tadi itu dari Pak Bupati bahwa ini bisa dibenahi Pak. Kalau bisa digunakan kembali dan memang aman akan kita laksanakan. Ya berarti pedagang kan bisa kembali lagi dengan posisi yang sama kemarin. Tapi untuk kenyataannya kan beda lagi.